Waduh, jangan. Stay. Diam. Di sini aja, Pak. Munduran yuk. Cukup. Kabelnya nggak nyampe, Pak. Kabelnya nggak nyampe, Pak. Ya, maju lagi, Pak. Boleh, Pak. Maju lagi, Pak. Maju lagi kena mic dong. Pak, tadi bahas apa aja, Pak? Alhamdulillah kami sudah dipanggil Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto untuk membantu beliau dalam pemerintahan ke depan, sehingga apa yang diutarakan beliau tentang kondisi global dan lain sebagainya perlu diantisipasi. Yang jelas kita siap untuk melaksanakan tugas. Demikian. Fokusnya berarti? Sesuai dengan keahlian saya di kelautan. Berarti wamen ya, Pak? Enggak tahu. Hak prerogatif beliau selaku presiden terpilih. Demikian. Di kelautan, Pak ya? Soal kelautan, Enggak. saya bidang apa? Semua. Tantangannya apa sih, Pak, di bidang ini? Demikian, Mbak. Terima kasih. Tidak banyak. Terima kasih. Lautannya, Pak. Saya itu kan dapat penugasan baru saja di kabinet yang akan datang. Tidak lagi seperti kemarin staf khusus gitu aja. Spesifiknya kemana, Pak? Fokusnya, Pak? Tidak jauh-jauh dari beliau lah di istana, kira-kira gitu. Ya, di istana tidak jauh-jauh dari beliau. Sampai sekarang spesifiknya belum, mungkin 2-3 hari. Nanti malam saya juga ketemu beliau. Berarti di lembaga, Pak? Nanti malam, Pak. Kenapa? Nanti malam ketemu beliau jam berapa? Sekitar jam 19, tapi urusan yang lain. Kenapa 2 kali, Pak? Apanya? Kenapa? Oh, itu lain karena saya staf khusus beliau. Jadi ya saya tiap hari memang ketemu. Oh, oke. Tapi iya. kalau ini tetap di kementerian. Kementerian atau lembaga, Pak? Di kementerian. Tetap di kementerian lama Kementerian. begitu, Pak? Oh tidak, Baru nih berarti? di yang terbaru. Berarti ya. ini baru ya, Pak? Maksudnya kementerian baru, bukan yang dibentuk, tapi baru tidak di Kementerian Pertahanan seperti sekarang. Pak, kan biasanya Pak Prabowo itu meminta kesediaan, itu kan ada tantangan-tantangan yang memang harus dihadapi. Kata Pak Prabowo, apa sih sebenarnya sampai Beliau sudah tahu saya membantu beliau selama 5 tahun. Saya sudah tahu tantangannya, saya sudah terbiasa bekerja dengan beliau. Apa tantangannya, Pak? Tantangannya apa sih, Pak, yang paling sulit, Pak? Pak, majuan, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Susah, iya. Pak. Tahu kenapa kali? Bawaannya komedi aja. Terpilih dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh beliau langsung. Tapi yang pasti bahwa kami berdiskusi tentang bagaimana ekonomi rakyat ini harus diperbaiki. Oh, berarti kalau lebih spesifik Ya. ekonomi. Bahwa ideologi ekonomi negara harus dikembalikan sesuai dengan filosofi negara ini didirikan. Gitu ya. Oke, cukup itu aja dah. Ekonomi dong, Pak. Jualan di bidang ekonomi dong. Kementerian baru atau lama, Pak? Budi. Yang pasti bahwa pengelolaan seluruh sumber daya ekonomi rakyat ini harus diorganisir dengan baik, sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Ya, karena itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar kita, khususnya pasal 33. Posisinya apa, Pak? Ya, Posisinya apa? tunggu aja, tunggu Menteri Pak. lagi, Menteri lagi, Pak. Sur. Pemirsa, berikut adalah pernyataan dari Menkominfo Republik Indonesia Budi Aris Setiadi yang kembali dipanggil oleh Prabowo. Seperti diketahui bahwasanya Menkominfo Budi Aris Setiadi merupakan menteri dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Dan Budi Aris Setiadi juga menyampaikan bahwasanya ada pesan penting yang disampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto
berkaitan dengan ekonomi rakyat yang perlu diperbaiki. Meski begitu, dirinya belum merinci kementerian apa yang nantinya akan menjadi kementerian yang akan dipimpin oleh dirinya. Ini kita bisa mepetan lagi. Makanya. Bagi dua. Mantan. Iya. Pemirsa, pemanggilan calon menteri dan calon wakil menteri masih terus berlangsung di kediaman Prabowo Gibran. Dan kita akan simak pernyataan resmi dari Sufmi Dasko Ahmad dari politisi Partai Gerindra. Namun sebelumnya kita akan kembali ke kediaman Kertanegara. Bahwa kami diminta untuk membantu pemerintahan yang akan datang. Dan Pak Prabowo tadi titip pesan untuk siap-siap bekerja keras karena tantangannya tidak ringan. Itu sih. Di bidang apa nih Pak, atau tantangan yang bidang apa ya nanti Pak Presiden terpilih yang akan mengumumkan sama seperti ini. Tapi dalam obrolannya ada tantangan apa sih Pak besar di bangsa kita ini? Ada di obrolan itu nggak? Ya ada. Tapi ya Apa itu Pak? nanti saja disampaikan. Gitu ya. Tapi mengarah kepada posisi Bapak nanti hasil diskusi Bapak tadi sama Pak. Iya pasti. Nanti kita diumumkan. Kasih ya. Dan pemirsa, kita akan simak bersama pernyataan dari Sufmi Dasko Ahmad selaku politisi Partai Gerindra berikut ini. Hari ini kita ada mengundang calon-calon wamen dan calon-calon kepala badan. Nah, jadi kalau dilihat nanti agak banyak itu dari calon-calon wamen dan calon kepala badan yang kemudian dinominasikan untuk nanti kemudian diambil pertimbangan oleh Pak Prabowo. Demikian. Berapa banyak Pak? Saya belum hitung berapa banyaknya, tapi nanti karena ada di satu kementerian yang nominasinya 2. Dan sejumlah tokoh masih terus mendatangi kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Dan seperti yang disampaikan oleh Sufmi Dasko Ahmad, bahwasannya hari ini adalah kedatangan dari calon wakil menteri serta kepala badan lembaga. Meskipun belum merinci pemirsa, namun apabila dijumlahkan dengan hari kemarin, maka lebih dari 60 tokoh ini sudah hadir. Ya, Mbak.
Cewek padetin lo. Foto. Itu siapa tadi? Ya, sejumlah tokoh yang hadir dan tiba di Kertanegara. Kita akan segera menyimak. Pak, lagi Pak. Boleh maju lagi Pak. Maju dikit Pak. Tadi di dalam. Majuan lagi Pak. Ya. Tadi di dalam membahas. Saya mendadak tadi ditelepon minta datang ke sini bertemu dengan Pak Presiden ya, Pak Prabowo ya. Dan terpilih ya berbincang-bincang lah mengenai soal bagaimana perkembangan hukum di negara ini. Beliau meminta bahwa agar saya juga memberikan dengan khusus bagaimana agar negara kita ini baik, ya kan? Perkembangan mengenai hakim juga dibilangnya supaya diperhatikan gitu ya. Dan banyak hal lagi yang lain saya kira ya. Jadi nanti ya mungkin bapak-bapak, ibu bisa tanya Pak Presiden lah. Ya. Wakil Menteri Hukum dan Pak Edi Omar dong Pak di dalam ya? Oh iya ada ketemu dia. Sempat ngobrol Pak? Belum banyak ya. Saya hai aja tadi ya. Pak, berarti ada kemungkinan Wakil Menteri Hukum dan HAM atau menterinya jangan-jangan nih Pak? Tanya Pak Presiden aja lah ya bagus ya. Tadi spesifiknya diskusi soal apa Pak? Soal hukum kita ya. Kita bicara soal hukum ya kan, soal bagaimana soal pengadilan, soal hakim itu saja. Besok ada panggilan ke Hambalang Pak? Ya, belum ya. Jadi nanti ya. Tadi telepon kira-kira jam 2 ya, lebih kurang tadi ya. Di langsung jam 1:30 lah gitu ya. Jadi Sudah kita langsung ke sini. penandatanganan fakta integritas Pak? Ya tentunya semua kan pasti tanda tangan fakta integritas. Sebab sebagai orang yang bantu presiden harus kita komit kan, harus komit untuk membantu beliau ya. Jadi saya kira tanya aja lah nanti ya Pak Presiden ya. Terima kasih teman-teman ya. Ya, pemirsa, Otto Hasibuan, Ketua Pradi, ini juga hadir di kediaman Prabowo Subianto dan dirinya berdiskusi soal hukum di Indonesia bersama dengan Prabowo Subianto. Ya, saya diundang Pak Presiden ya, Pak Prabowo. Siapa ya? Untuk bisa dipanggil untuk berbincang-bincang tadi sedikit mengenai soal hukum lah ya. Ya, soal hukum ya. Kita diminta untuk memperhatikan bagaimana perkembangan hukum di negeri ini supaya baik. Memberikan perhatian tentang hakim secara khusus tadi saya spesifik saya dengar itu tadi itu. Dan juga spesifik dengan bagaimana masalah hukum di Indonesia lah. Ya, beliau mengatakan ya Otto udah tahu lah ini bidang Pak Otto ini katanya gitu. Oke, bidang apa tuh Pak? Posisi apa yang dibilang oleh Pak Prabowo? Ya, saya kira nggak elok kalau saya sebutkan lebih awal kan, nggak boleh mendahului ya kan. Berarti pasti di bidang hukum ya Pak? Ini akan mengumumkan nanti ya begitu ya. Saya akan berbicara dengan salah satu orang yang dipanggil begitu ya ke Kertanegara 4 adalah. Saya kira apa yang diputuskan sudah baik lah ya. Sudah dijelaskan berkali-kali oleh Pak Prabowo ya. Bang, Gimana? ini sedikit ini CNN barang lagi live juga. Bang, ini tadi kalau kemarin calon menteri itu kan disuruh nunggu bentar, habis itu di ruang transit, habis itu ketemu one on one sama Pak Bowo. Ini kan banyak orang. Ini rame-rame tadi atau sendiri, Bang? Saya kebetulan sendiri. Saya nggak tahu yang lain ya. Kalau saya kebetulan dipanggil sendiri, diajak berbincang sendiri ya dengan beliau ya. Dan ada beberapa yang spesifik disampaikan pada saya mengenai soal perkembangan hukum.